ya? Baca ini ya? Screen show, screen show. Oke. Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Ya, saya berharap rekan belajar melihat fakta sejarah, bukan pendekatan iman dulu ya, bukan pendekatan keyakinan atau agama. Karena kalau kita pendekatannya iman, keyakinan atau agama, kita pasti akan mengatakan kita yang punya Jangan dong. apa ya, kita yang punya keyakinan kita yang paling benar. Itu menurut saya untuk kali ini saya mengajak kita untuk melihat dari sisi historis ya. Jadi kita belajar mampu melihat bagaimana cara pandang teman-teman Muslim sedunia ya bahkan ya. Saya punya catatan-catatan yang kurang lebih kita perlu melihat dari sisi mereka. Nah, ini 3 keyakinan atau agama pada zaman Nabi Muhammad ya. Bisa dibaca ya? Coba Pak Elvis tolong dibacakan coba ini. Ini saya ngetes Pak. Bisa nggak dibaca Pak Elvis? Yang ini di layar ya Pak? Ya, 3 religion pada zaman Nabi Muhammad. 3 religion pada zaman Nabi Muhammad. Yang pertama pagans atau penyembah berhala. The central worship is Ka'bah atau Ka'bah atau Buju Sangkar. Ingat yang poin kedua di dalam yang pertama ingatkan YouTube viral Kiai Syakur. Berhala-berhala dibuang kecuali gambar Isa dan Siti Maryam. 2 Jews Yahudi, 3 Kristen. Ya oke. Berarti ini bisa disimak walaupun kita tidak sempurna ya. Ini saya baru belajar lagi. Sudah lama nggak pegang pakai laptop ya. Jadi masa Nabi Muhammad itu ada tiga agama yang berinteraksi di Mekah. Namanya paganisme, lalu Yahudi, lalu Kristen. Nah, Kristen di sini sebetulnya ada yang Kristen Nestorian, ada Kristen Nazaret, Nasrani atau jadi eranya Nabi Muhammad itu dia mencari jawaban-jawaban teologis di Kristen, namun jawaban yang diterima Nabi Muhammad nampaknya tidak sesuai dengan dogma awal yang diyakini sebagai sebuah kebenaran di Kristen. Oke ya, jadi ada 3 pengaruh agama yang ada di masa Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad itu usia 25 tahun menikah dengan Siti Khotijah. Bu Barita, tolong bacakan Bu Barita ini segera cek. Mari Bu Barita, Nabi Muhammad usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Ya. Ada perjumpaan Christianity, monotheism, but Trinitarian. Ya. Paganism background. Tokoh Kristen Warakah bin Naufal salah satu yang konfirmasi kenabian. Oke, nah ini menarik ya. Ini dalam konteks sejarah Islam, catatan-catatan saya yang saya buat di PowerPoint. Jadi ada perjumpaan 3
tiga keyakinan ya, kalau saya boleh istilah agama nampaknya kurang pas. Jadi ada Christianity, paganism, dan Yahudi ya. Tokoh Kristen waktu itu adalah Warokah bin Naufal. Ini masih ada hubungannya dengan Siti Khotijah. Itu pamannya. Oke. Ada satu catatan di hadis mengatakan begini. Apa yang terjadi di kamu, jadi ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan satu semacam penglihatan, pengalaman spiritual, di Gua Hira, dia sampai berkeringat, bacalah ini. Saya tidak bisa membaca, tidak tahu. Bacalah ini. Saya tidak bisa membaca. Bacalah ini. Itu penglihatan dinampakin oleh malaikat Jibril menurut versi di kitab hadis ya. Nah, ketika dia pulang ke rumah, cerita sama Siti Khotijah, istrinya, lalu Siti Khotijah ngajak Muhammad suaminya ke pamannya, namanya, kalau nggak salah pamannya ya masih hubungan saudara dengan Siti Khotijah, namanya Barokah. Lalu Barokah mengatakan, apa yang terjadi kamu itu seperti nabi-nabi yang ada, Nabi Musa, Al-Masih, gitu kurang lebih. Jadi kamu juga adalah nabi. Itu yang justru yang menyatakan tuh orang yang notabene punya identitas Kristen, yang namanya Warokah bin Naufal. Nah, Warokah mengatakan begini, nanti kamu akan mengalami diusir dari tanah kelahiranmu. Ada suara-suara. Oke, jadi kamu akan diusir. Kalau aku masih hidup, aku pengen menyaksikan bahwa hampir semua nabi mengalami satu yang namanya satu situasi yang ada yang dianiaya, ada yang dibunuh, ada yang diusir lah. Kamu akan diusir dari lalu respon daripada Nabi Muhammad mengatakan, oh gitu ya. Jadi sudah diberi gambaran oleh Barokah bin Naufal ini. Jadi yang meneguhkan kenabian di awalnya itu memang justru yang menyatakan seorang pendeta yang namanya Barokah bin Naufal. Sampai di sini dulu ya, ini konteksnya konteks sejarah Islam dulu. Jadi begitulah ketika Nabi Muhammad dan Siti Khotijah pergi bertanya kepada pamannya Siti Khotijah, namanya Barokah bin Naufal ya. Sekali lagi bahwa yang meneguhkan kamu seperti nabi-nabi yang lain sama. Jadi dari situlah peneguhan itu diyakini sampai sekarang ya. Oke, lanjut kita terus. Nah, kita lihat dalam konteks masa ya. Nabi Muhammad itu lahir tahun 570 Masehi. Bapaknya namanya Abdullah dari Quraisy. Lanjut Pak Raffles, tolong dibacakan. Tahun 595 menikahi Siti Khadijah. Ya. Terus Tahun 610 First Revolution.
Revelation. tahun 6 Revelation. Ya. Tahun 619 Khadijah meninggal, die. Tahun 620 Aisyah. 622 hijrah ke Medina. Ya. Tahun 632 wafat. Tahun Oke. 634 Abu Bakar meninggal. Oke. Jadi 570 lahirnya Nabi Muhammad, lalu dia menikah ketika usia 25 tahun, 595 menikah dengan Siti Khadijah, lalu dia ketika di Gua Hira, tadi first revelation itu, wahyu yang pertama kali yang diyakini itu peneguhan sebagai seorang nabi ya, itu 600 tahun 10, 610 Masehi. Lalu 619 istrinya meninggal. Jadi kalau kita lihat dalam konteks pernikahan Siti Khadijah 595 sampai 610 itu berapa tahun? Sebenarnya posisinya kalau pernikahan ini dia monogami. Ya. Oke. Namun dalam cerita seterusnya memang dia mengambil istri-istri karena motivasinya adalah untuk menolong ya, untuk menolong karena situasi waktu itu memang banyak istri-istri prajuritnya yang dalam peperangan meninggal sehingga diambil oleh Muhammad sebagai istrinya. Lepas kita enggak apa namanya kita jangan masuk dalam konteks diskusi dalam hal ini dulu ya. Intinya bahwa pernikahan di awal itu sebetulnya monogami ya. Lalu seterusnya dengan Siti Aisyah. Lalu tahun 622 itu hijrah di Madinah. Kenapa hijrah? Karena situasi di Mekah itu tidak kondusif dalam konteks Nabi Muhammad siar Islamnya. Jadi mengalami banyak tekanan dan ancaman sehingga suatu saat ada banyak pengikutnya dulu pindah dulu ke Madinah dan akhirnya intinya hijrah itu adalah pindah hijrah. Lalu tahun 632 berarti adalah 10 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad wafat. Saudara-saudara, ini catatan aja bahwa selama catatan saya adalah 622 sampai 632, kurang lebih 10 tahun ini terjadi 30 lebih pertempuran, peperangan yang dilakukan. Konteks pertemuan di Islam, ini doktrin yang, ajaran yang mendasari itu ada di Al-Quran ya. Khususnya ketika diperangin, dizolimi, terusir dari daerahnya, dia punya hak untuk memerangi kembali. Kurang lebih begitu ya. Ini kita tidak perlu diskusi dulu untuk konteks ini. Lalu salah satu sahabat dekatnya Abu Bakar meninggal. Ya, itu tahun 634. Jadi kalau kita lihat dari konteks ini usianya Nabi Muhammad 570 sampai 632. 62. Ada yang bilang 63 tahun ya. Usia Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks kenapa Islam 100 tahun pertama itu mengalami satu penyebaran Islam yang sangat progres, sangat cepat. Ini dalam konteks Islam dulu ya. Jadi ini era setelah Nabi Muhammad wafat ya. Jadi kalau kita lihat wafatnya adalah kita kembali jadi wafatnya 632 ya, 632 lalu kita lihat
tahun 635 itu sampai menembus di Damaskus. Lalu 636 di Antioquia, Antiok ya. Lalu tahun 638, perhatikan ini, Yerusalem. 640 Kaisaria. Ini Siar ya. Dan memang ada yang di konteks Yerusalem, nanti kita lihat dalam konteks tanah Palestina dan ya nama kunonya namanya Kanaan ya. Nanti kita lihat di sana. Nanti versi kedua. Lalu tahun 650 Persian Empire. Persia ya. Lalu 691 itu ada namanya Dome of the Rock. Itu satu di tempat ibadah suci di Yerusalem, di daerah namanya Al-Aqsa. Itu di situ ada masjid yang dimana bersejarah, di mana Nabi Muhammad Mi'raj ya, Mi'raj itu naik ke atas ke surga. Nah dari masjid di Mekah ke Al-Aqsa, lalu naik ke surga, ke langit ya, ke langit. Di sana diyakini bahwa perintah sholat dari sekian banyak itu hanya menjadi lima kali ya. Isya, subuh, luhur, maghrib, asar ya. Itu 5 ya. Jadi sejarahnya sholat 5 waktu itu berubah. Dan perlu saya kasih catatan juga bahwa mereka nyebut Yerusalem itu namanya Al-Qud ya. Al-Qud di sana ada masjid yang menjadi sentral pertama-tama sujud menyembah itu ke arah Al-Aqsa. Namun setelah beberapa saat kemudian arah kiblatnya diubah di Mekah. Oke, lanjut. Lalu spreadingnya ya untuk siar Islam itu sampai ke Spanyol 715 dan 732 Prancis ya. Ini dalam konteks dulu siar. Mengapa mereka siarnya begitu luar biasa? Karena Islam mengajarkan satu prinsip bahwa Islam adalah rahmat lil alamin. Menjadi rahmat untuk sekalian alam. Sekali lagi kita jangan melihat dari sisi fakta-fakta yang berkembang. Kita hanya dalam konteks ini saya mengajarkan satu prinsip yang secara universal bahwa Islam adalah satu agama yang diyakini sebentar, istri saya terlalu keras. Oke, lanjut ya. Mengapa tadi sampai 100 tahun awal itu luar biasa sekali yang namanya keemasan, masa keemasan ya. Itu 100 tahun pertama. Saya punya sketsa, namun ini kebetulan saya nulis ini aja. Nah, ini sih diskusi tidak perlu dulu. Atau perlu nanti sebelum kita lanjut. Nah, ini saya siapkan beberapa kerangka di dalam konteks Islam. Islam yang saya maksudkan ini adalah berserah diri. Islam itu artinya juga selamat. Islam juga artinya damai.
Nah, makanya orang-orang seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Yusuf, dan lain-lain adalah disebut Muslim. Pertanyaan, ya, apakah bisa kita berpijak pada nama-nama tersebut untuk menjelaskan keabsahan Alkitab? Ini dalam konteks kita ya. Nanti, ini hanya satu perenungan, ada pertanyaan yang saya timbulkan di kita. Bagaimana klaim bahwa Islam adalah menyempurnakan agama-agama terdahulu? Dalam konteks ini, kekristenan lahir di abad pertama. Sementara Islam di, dirumuskan menjadi sebuah sistem keyakinan itu abad ke-6 dan 7. Dan klaimnya adalah Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Maksudnya agama Yahudi dan agama Kristen itu sudah disempurnakan di dalam Islam. Ya, ini perenungan dulu ya. Ini satu perspektif, Islam perspektif. Mengapa 100 tahun pertama mencapai Golden Age ya? Itu kecepatan yang luar biasa. Bagaimana keyakinan saudara bahwa teman-teman Muslim adalah juga keturunan Ibrahim? Siapa bisa memberikan komentar singkat ini? Nanti kita akan lanjutkan. Untuk yang versi wilayah Palestina. Kan memang Ismail lahir dari Hagar, gundiknya Ibrahim, Pak. Ya, dalam konteks ini aku jawab langsung aja ya. Ini Alkitab yang menulis ya. Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Sarah itu punya pembantu yang diambil dari tanah Mesir namanya Hagar ya, Siti Hagar ya, teman-teman. Nah, karena konteks sejarah itu di Alkitab kan si Sarah itu sampai tua, sampai mati pucuk, artinya tidak mungkin punya keturunan, padahal janji Tuhan, janji Allah kepada Ibrahim bahwa bangsa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, jumlah seperti bintang-bintang di langit nggak terhitung. Tapi realitanya istrinya Sarah tidak punya sampai tua itu tidak hamil ya. Singkat ceritanya kan ya wis lah, dalam budaya waktu itu tolong deh si pembantu saya namanya Hagar, kamu kawinin, kurang lebih begitu. Singkat ceritanya melahirkan namanya Ismail. Nah, disinilah titik menjadi titik awal titik awal di mana keterburu-buruan tentu saja Ibrahim dan Sarah ini buru-buru, tidak menunggu janji Tuhan, tapi mengambil langkah yang berbeda. Ya, singkat ceritanya Ismail ini diyakini oleh rekan-rekan kita Muslim bahwa itu moyangnya. Saya tidak akan menyinggung bahwa sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah, bagaimana tidak marah, dia pernah diusir, bahkan juga ketika diusir yang kedua kalinya membawa anaknya, diusir beneran. Coba bayangkan, istri walaupun itu berasal dari yang dianggap pembantu tadi ya memang dia pembantu statusnya, ya pasti hidupnya dalam tekanan. Bahkan kalau saya katakan Ismail itu adalah seperti
orang yang sangat kuat dan sangat mandiri, dia ahli memanah, sehingga dia bisa kalau saya melihat gini ya, kalau kalau kita punya satu piaraan gitu, kalau kita kasih makan terus, kita kasih peliharaan, dia kurang mandiri. Seperti anak kita sama lah. Tapi anak ini betul-betul sangat mandiri. Nah, singkat ceritanya juga Tuhan memberkati Ismail dan keturunannya menjadi bangsa yang besar dan diberkati juga. Ya, itu sih konteks sejarahnya kan gitu. Jadi kalau tadi Bu Barita mengatakan dari bundiknya, oke lah, ya asisten rumah tangganya di Sarah lah. Dan singkat ceritanya kan akhirnya kan Sarah punya anak namanya Ishak. Ya. Nah, kita narasi-narasi di Alkitab selalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sepertinya Allah yang di sini itu kayak dipangkas. Itu kan dalam konteks perjanjian, anak perjanjian yang nantinya memang semua bangsa akan mendapat berkat dari garis keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub, dan 12 anaknya Yakub di antara Yehuda yang akan melahirkan Yesus Kristus yang diyakini umat Kristen menjadi klimaks atau menjadi puncak dari janji Tuhan kepada manusia, yaitu adalah Sang Mesias. Oke, lepas dari itu ini perenungan ya. Jadi kita kalau melihat dalam silsilah ini sebenarnya ketika kita melihat Allah juga memberkati Ismail dan keturunannya, ya itu bagian daripada sejarah. Ini ditulis di Alkitab ya. Lepas dari kita masalah, saya melihat dari sisi narasi di Alkitab begitu, bahwa Ismail dan keturunannya akan diberkati luar biasa juga. Oke, namun dalam konteks janji keselamatan yang fokusnya, klimaknya di Isa Al-Masih atau Yesus, itu memang dari garis keturunan Ishak. Oke. Ada komentar lagi nih sebelum kita lanjutkan lagi, karena ini supaya kita memaham bahwa kalau bisa jangan pendekatan iman dulu, tapi pendekatan konteks masa. Oke, lanjut ya. Oke, Sejarah ya, Pak. Ya. Sejarah. Iya, sejarah dulu. Fakta sejarah ya. Sejarah, jadi kita jangan menghubungkan dengan kalau kita ngomong dari sisi iman ya memang nanti kita lihat di sini ya. Nah, makanya ini kesimpulannya saya mengajak kita untuk melihat sejarah dulu, bukan melihat dalam konteks iman. Ya. Tapi kalau kita melihat teman-teman Muslim keyakinan sih sah-sah saja ya. Tapi untuk kita untuk sementara letakkan iman kita dulu, letakkan iman dulu ya. Ini kan jadi nggak benar ini. Tapi memang ketika kita melihat dari sisi kita seolah-olah meletakkan iman kita dulu, kita akan melihat bagaimana terlukanya loh, kalau saya boleh terlukanya, batinnya dari genealoginya dari Hagar ya, diusir. Bayangkan dalam cerita itu kan sampai Hagar anaknya sampai mau mati ya, tapi kemudian ketemu satu sumber air dan di situ bisa minum, dan disitulah janji Tuhan bahwa anak ini kelak akan menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati, karena dia juga anak-anaknya benihnya Abraham juga. Oke, karena kita lihat dari konteks fakta-fakta sejarah dan prasasti Palestina. Ini perlu kita melihat dari sisi sejarah dulu ya. Catatan-catatan ini saya coba untuk saya masukkan di PowerPoint. 1000 tahun sampai 800 sebelum Masehi. Nah, ini perlu dicatat. Ini dalam konteks kerajaan Israel itu dimulai dari Saul. Nanti benar atau salah silakan dikoreksi karena ini catatan saya waktu saya study juga ya. Lalu
dari Saul ini, sebentar, sebelum Saul kan peristiwanya kan, kalau kita mundur sedikit kan sebenarnya ya ketika bangsa Israel di Mesir selama 400 tahun dan memasuki tanah perjanjian yang diyakininya itu, di situ sudah ada kalau tidak salah 7 bangsa asli di situ. Dan singkat ceritanya sudah ada pembagian wilayah. Memang ada bangsa-bangsa yang dimusnahkan dan itu kalau dalam kacamata sejarah itu genocide. Bangsa-bangsa asli di situ sudah ada. Bahkan kalau kita lihat mundur juga ketika Ibrahim dikasih janji bahwa tanah ini semua akan kuberikan kamu dan keturunanmu. Dan sekarang tanda petik mungkin posisinya saya nggak tahu persis di mana posisi lokasi di mana Ibrahim waktu itu tinggal. Namun kalau konteks orang Israel kembali ke tanda petik ke tanah perjanjian itu dan akhirnya Musa tidak diizinkan masuk dan Yosua lah yang akhirnya dan Kaleb yang diizinkan memimpin bangsa itu masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Dan sudah terjadi pembagian wilayah dari 12 suku. Itu hebatnya orang Israel ya. Israel itu hebatnya dia punya satu structure ya, struktur keluarga itu rapi dari istrinya Rahel, dari Milka, Bilha, Silva, itu betul-betul yang ada 12 suku. Ada satu anaknya perempuan itu nggak banyak diceritakan, Dina namanya ya. Namun 12 suku ini disebut dengan Israel ini karena itu diambil dari ayahnya namanya Yakub ya. Yakub itu namanya dalam konteks tertentu kita setback ke belakang memang dia Yakub itu artinya jelek, negatif katanya, penipu. Lalu digantilah sekarang kamu namanya ketika dia berbulat ya kalau nggak salah dengan malaikat ya dan dia akhirnya pangkal tangannya dipukul tapi saat itu juga namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Jadi kalau dalam konteks sejarah ini nama Israel diambil dari Yakub. Nah, singkat cerita setelah masuk sekian lama di bawah apa namanya ya semacam ulama lah, semacam kayak eranya sampai ke Samuel itu kan akhirnya kan orang Israel nggak puas, akhirnya dia minta raja. Nah inilah yang namanya antara 1000 tahun dan sampai 800 sebelum Masehi ini kerajaan Israel berdiri ya. Di antara itu Saul, lalu digantikan Daud, lalu digantikan Salomo, lalu pecah menjadi 2 kerajaan dan seterusnya di wilayah Palestina atau Kanaan. Kita perhatikan ya. Kalau begitu, siapa yang punya kewenangan tanah yang dijanjikan itu? Siapa penduduk asli di situ? Siapa yang pertama? Ini agak sulit dijawab. Ya. Lalu tahun 722 sebelum Masehi diduduki oleh Assyria ya dia. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Babilonia. Nah di sini dalam konteks ini terkenal dengan di Kristen namanya pembuangan di Babil. 390 sebelum Masehi Babylon runtuh oleh Mesir. Israel ditawan di Mesir. Nah, ini tahap kedua ya. Kalau kemarin itu bukan ditahan, karena memang ada satu situasi paceklik ya, paceklik itu krisis pangan. Makanya Yakub dan 11 anaknya ya waktu itu Yusuf ada di Mesir ya, pindah ke sana. Itu dalam konteks pindah. Tapi kalau ini betul-betul konteksnya lain. Konteksnya adalah ditawan ya di Mesir karena Babilonia runtuh oleh Mesir ya.
Lalu tahun 332 sebelum Masehi dikalahkan oleh Yunani. Israel ditawan di Iskandaria. 63 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan oleh Roma. Nah, perhatikan, Roma. Maka Israel tunduk kepada Roma. Nah, ini kan sampai eranya Yesus lahir, dibesarkan, lalu melakukan tugas panggilan Allah, itu eranya era dalam kondisi Palestina, Kanaan, Yerusalem termasuk di dalamnya, dikuasai oleh Kekaisaran Roma. Nah, ini ada sumber ya, Palestina, Arab-Palestina Conflict 2001, Bedford, USA, ya. Ada prasasti juga. Oke, ini sih kalau dalam konteks ilmiah kan ada referensinya ya. Kita lanjut ya, kita lihat tadi sampai saya mau memakai istilah klimaksnya di 638 Masehi. Lalu tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi, Yahudi berontak kepada Roma. Namun sepertinya kekuatan Yahudi tidak signifikan, makanya peristiwa itu Palestina diganti namanya Syrian Palestina. Dan Yerusalem diganti dengan namanya Alia Capitolina. Entah bagaimana sejarahnya. Jadi kota Yerusalem diganti namanya Alia Capitolina dan tanah Palestina atau tanah Kanaan diganti dengan Syrian Palestina. Tahun 60 sebelum Masehi, ini lihat, 60 tahun sebelum Masehi, Israel tercerai-berai di seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat, kita nggak usah lihat nubuatan dulu. Konteksnya nanti kan dibilang bahwa Israel akhirnya akan dikumpulkan kembali, dipulangkan kembali. Itu ceritanya itu soal basal narasi di Alkitab. Nah, ini ya. 638 catatan saya itu adalah jihad Islam itu mengalahkan Roma sehingga Palestina dikuasai oleh tentara Islam jihad. Nah, karena Islam mengalahkan Roma, otomatis Palestina di bawah kendali Islam jihad. Perhatikan tuh. Jadi Yerusalem pun dalam kekuasaan Islam. Oke. Lalu ini langsung loncat ke 1099, 1187, tentara jihad Islam mengalahkan laskar perang salib dari Eropa yang merebut Palestina. Tentara jihad, kalau kita bilang jihad lebih mengarah kepada Islam yang fundamentalis. Bukan prinsip, kalau aku diserang, kalau aku dizolimi, kalau aku disakitin, tanahku direbut, aku terusir, akan dilawan. Nah, tahun itu, tentara jihad Islam mengalahkan laskar perang salib dari Eropa yang mencoba merebut Palestina. Tahun 1187 sampai 1250, Palestina dikuasai oleh Khalifah Ayubid ya. Dalam istilah dulu itu Ayubid. Oke, lanjut. Nah, sekarang
lanjutan dengan Palestina ya. 1250 sampai 1516 Palestina dikuasai oleh Khalifah Memeluk. Kemudian tahun 1516 sampai 1917, ini sudah abad 19, Palestina dikuasai oleh Khalifah Ottoman atau terkenal dengan Kekaisaran Turki Ottoman. Ottoman ya, Ottoman itu sangat terkenal ya. Maka otomatis seluruh wilayah Yerusalem, Palestina dalam kendali Islam. 1917 Turki Ottoman dikalahkan oleh Inggris dan Prancis, sehingga Palestina dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Israel mulai semakin diaspora, tersebar di seluruh dunia. Nah, ini dulu. Ini saya baru nggak tak lanjutkan dulu. Lalu kalau kita melihat sekilas, kalau tidak keliru catatan saya 1941 sampai sebelum Israel memproklamirkan menjadi negara yang merdeka, tanda petik, itu kan terjadi namanya Holocaust. Kalau ini sih menurut saya kira-kira ya, ada 6 juta orang Yahudi yang ada di Eropa itu dihabisin dengan cara yang keji. Nah, dari situlah timbullah satu kegerakan orang Israel diaspora ini yang dimotori oleh tanda petik ya gerakan Zionis ya, gerakan Zionis dari mana ini akhirnya terpanggil kepingin pulang kampung. Nah, ini ceritanya begitu. Nah, sekarang mari kita diskusi. Mengapa kesannya tadi peperangan-peperangan itu menyebabkan pergantian penguasa di tanah Kanaan, tanah Palestina yang disebutnya, bahkan tadi sempat disebutkan nama yang berbeda oleh Roma ya. Tapi intinya adalah terjadi pergantian penguasa di tanah sana. Nah, pertanyaan saya, kenapa Hamas dan Yahudi ini boleh dikata seperti sulit berdamai? Nah, itu kalau mungkin teman-teman bisa memberikan, ini dalam konteks sejarah dulu ya, kenapa Hamas nggak terima? Kalau kita lihat dalam konteks yang kita dengar adalah solusi dua negara yang berdampingan, Israel dan Palestina. Singkat ceritanya, ketika menyatakan negara itu berdiri, Israel diserang oleh negara-negara Arab. Dan akhirnya bisa merebut beberapa wilayah itu. Peperangan selalu ketika wilayah dikuasai otomatis kayak tanda petik perluasan wilayah kekuasaan. Tapi bagi saudara kita Muslim itu bentuk cara pandangnya berbeda. Itu adalah satu bentuk pengusiran atau bentuk penjajahan, bentuk yang kurang lebih terusir dari tanah di mana dia cepat tinggal di situ. Oke, sekarang kita bebas ya. Kalau mau masih direkam, monggo. Jadi ini sekarang teman-teman, apakah wajar kalau Hamas memperjuangkan mati-matian untuk merebut kembali tanah Palestina keseluruhan? Kalau bisa dikuasai keseluruhan. Pak, jadi, tadi poin perang salib nggak ada ya Pak? Apa?
Kalau di poin tadi PowerPoint-nya nggak ada perang salib ya, masa perang salib. Cuma nggak singgung secara detail. Perang salib itu akhirnya dimenangkan oleh teman-teman Islam jihad. Catatan saya begitu. Ini masuk diskusi ya, Pak. Saya stop aja recordnya ya. Oke ya. Sekarang kita bebas ngomong dari segi iman, boleh bebas.